Kasihan betul nasib puluhan jamaah furoda. Sudah bayar mahal, gembira terbang ke Saudi, baru di Bandara Jeddah diminta kembali lagi ke Indonesia. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, update info Haji 2022. Impian puluhan jamaah haji Indonesia untuk menunaikan haji kandas di tengah jalan. Tragis, 46 calon haji furoda yang menggunakan kuota dan visa dari negara lain tertahan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 30 Juni 2022. Jamaah sudah mengenakan ihram di bandara, tapi malah dideportasi dan diminta kembali ke Indonesia. Apa masalahnya? Inilah fakta seputar pemulangan jamaah furoda yang dideportasi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Arsyad Hidayat, bersama tim didampingi sejumlah pegawai KJRI Jeddah mengecek langsung jamaah furoda yang tertahan di bandara. 46 jamaah haji furoda ini menumpang pesawat Garuda dan tiba di Jeddah pada Kamis pukul 23.20 waktu Arab Saudi. Di dalam bandara, puluhan jamaah yang sudah mengenakan kain ihram tersebut tampak dikumpulkan oleh otoritas Saudi di salah satu ruangan. Dari pengecekan, diketahui para jamaah ini gagal masuk Saudi karena saat pemeriksaan imigrasi, identitas jamaah tidak terdeteksi dan tidak cocok. Data di paspor jamaah berbeda dengan data di visa. Jamaah memang mengantongi visa haji, tetapi visa jamaah berasal dari Singapura dan Malaysia, bukan dari Indonesia. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyampaikan, kondisi jamaah furoda sehat-sehat dan sudah kembali ke Indonesia. 46 orang jamaah ini berangkat tidak melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK, travel yang biasa memberangkatkan jamaah haji khusus. Perusahaan yang memberangkatkan jamaah furoda atau non-kuota tidak resmi itu adalah PT Al-Fatih Indonesia Travel dari Bandung yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Hilman menyayangkan jamaah yang berangkat melalui travel tidak resmi. Dokumen tidak seperti disyaratkan pemerintah Arab Saudi. Tentu saja karena tidak menggunakan PIHK yang resmi dan mereka tidak lapor. Ini kompleks, tapi kita harus dalami agar tidak terulang lagi. Kasihan jamaahnya. Kalau seperti ini, kami tidak bisa apa-apa, ujar Hilman. Sejumlah jamaah Al-Fatih mengaku telah mengeluarkan biaya antara 200 juta hingga 300 juta rupiah agar bisa berangkat haji dengan jalur tanpa antre bertahun-tahun. Para jamaah ini tentu menabung atau menjual asetnya untuk mewujudkan cita-cita berhajinya. Sejak 25 Juni 2022, jamaah Al-Fatih sudah dikumpulkan di sebuah hotel dekat Bandara Soekarno-Hatta untuk persiapan pemberangkatan. Namun pemberangkatan selalu mundur lantaran persoalan visa dan lain-lain. Sejumlah jamaah sempat dicoba berangkat melalui jalur Bangkok, Oman, Riyadh. Namun di Bangkok, jamaah dideportasi ke Jakarta karena ada persoalan dokumen.
Pimpinan perjalanan PT Al-Fatih Indonesia Travel, Ropidin, mengiyakan pihaknya berusaha masuk Saudi dengan memanfaatkan visa furoda Singapura dan Malaysia. Praktik ini sudah ia lakukan bertahun-tahun sejak 2014. Bahkan pada 2015, travelnya sempat tersandung kasus karena jamaah tertahan di Filipina saat kepulangan lantaran diketahui menggunakan visa asing ini. Sejak dari Indonesia, Ropidin mengaku sebenarnya sudah ada keraguan. Tapi ini kami coba karena visa dari Indonesia tak kunjung terbit, aku Ropidin. Hingga tanggal 1 Juli 2022 petang, pimpinan travel ini masih berusaha melobi otoritas Saudi agar diizinkan masuk. Namun, karena tidak mendapatkan izin, akhirnya jamaah kembali ke Indonesia sebelum masuk Makkah dan menunaikan ibadah haji. Jamaah tentu kecewa tidak jadi menunaikan ibadah haji pada tahun 2022 ini. Jamaah merugi finansial dan belum tahu apakah uangnya bisa kembali. Karena sebagian uangnya sudah terpakai untuk pengurusan dokumen, tiket penerbangan, dan kemungkinan biaya layanan di Saudi hangus. Selain itu, jamaah akan mengalami dampak psikis karena sudah syukuran dan pamitan dengan keluarga dan tetangga, tapi ternyata tidak jadi berhaji. Terkait tindak lanjut terhadap perusahaan travel yang memberangkatkan 46 jamaah ini, Dirjen PHU mengaku masih mengkonsultasikan dengan berbagai pihak, terutama ada pengaduan dari jamaahnya. Namun masalahnya, travel tidak terdaftar di Kementerian Agama. Sebelum pandemi tahun 2020, sebenarnya terdapat beberapa kasus deportasi jamaah haji furoda karena menggunakan visa yang tidak diakui Saudi, seperti visa ziarah atau visa pekerja. Nah, pada tahun 2022 ini, banyak jamaah haji furoda yang gagal berangkat karena visa mujamalah tidak keluar terkait sistem e-hajj yang sangat ketat. Hilman menegaskan haji furoda tidak ada kaitannya dengan Kementerian Agama. Kemenak hanya mengurus dua hal, haji reguler dan haji khusus. Bahkan Kemenak tidak tahu berapa jatah haji furoda yang diberikan Saudi kepada Indonesia. Tentu karena ini terkait dengan pihak lain. Setidaknya kami juga harus diskusi dengan pemerintah Saudi sejauh mana pengaturannya dan apakah bisa diatur oleh Indonesia, ujar Hilman. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi turut prihatin dan sedih ada korban haji furoda. Untuk itu, Kementerian Agama akan mengevaluasi pelaksanaan visa mujamalah oleh Biro Perjalanan Ibadah Haji. Harapannya, haji furoda dilaksanakan oleh travel PIHK yang betul-betul memiliki izin dan punya pengalaman sebagai travel yang tingkat pelayanannya baik dan kualitasnya juga memuaskan, ujar Zainud. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nur Arifin menjelaskan, pemegang visa mujamalah haji furoda wajib berangkat ke Arab Saudi melalui penyelenggara ibadah haji khusus. Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK. Kasus ini menjadi pelajaran bagi calon jamaah haji
furoda untuk berangkat melalui travel PIHK resmi dan tidak tergoda rayuan travel bodong. Semoga jamaah haji mendapat kesabaran yang belum berangkat haji pada tahun ini. Insya Allah, niat jamaah mendapat balasan dari Allah. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.